voce di Maria dentro l'anima. Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini 24 Desember 2021, hari biasa pekan Advent keempat, bacaan harian. Ferdina dari Los Angeles akan membacakan kisah orang kudus dan bacaan-bacaan Alkitab, dan Pak Timo dari Kuta FX Bali akan membacakan Injil dan membawakan renungan hari ini. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Shalom sahabat-sahabat Wirid Traveling with Jesus. Hari ini 24 Desember 2021, saya Ferdina dari Los Angeles, California. Santo Charbel McClure, Joseph Zaron McClure, Charbel McClure, pembuat mujizat. Santo Charbel McClure lahir pada tanggal 8 Mei 1828 dengan nama Joseph Anton McClure di Bekaa, Kafra, Libanon. Ia adalah seorang rahib, mistikus, dan imam gereja Katolik Maronit berkebangsaan Libanon yang dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Paulus ke-6. Gereja Katolik Maronit adalah salah satu dari gereja-gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan tahta suci Roma. Joseph Anton McClure adalah seorang anak yatim piatu. Ayahnya wafat ketika ia masih berumur 3 tahun dan ia lalu diasuh oleh pamannya. Di usia 23 tahun, Joseph masuk biara Santo Maron di Anaya, Libanon, dan menggunakan nama biara Charbel menurut nama seorang martir gereja Maronit di abad kedua. Joseph mengucapkan kaul kekalnya pada tahun 1853 dan ditahbiskan sebagai seorang imam 6 tahun kemudian. Seturut teladan dari Santo Maron, Bapa Gereja Maronit, Romo Charbel menjalani hidup yang sangat suci. Ia memilih untuk mengamalkan hidup sebagai pertapa dengan amat keras. Ia bermati raga, makan sedikit, tidur di lantai yang keras, dan menghabiskan berjam-jam lamanya dalam doa. Sejak tahun 1875 sampai pada akhir hidupnya di tahun 1898, Romo Charbel menjadi seorang yang sepenuhnya mengasihi Yesus. Kesuciannya membuat orang-orang mendatanginya untuk minta diberkati dan minta didoakan. Selama hidupnya, Romo Charbel hampir tidak pernah meninggalkan pertapaannya. Ia hanya sesekali terlihat meninggalkan pertapaannya saat para superiornya meminta ia untuk menerimakan sakramen-sakramen di desa-desa terdekat. Dan bila orang suci ini muncul di desa, maka penduduk desa akan berbondong-bondong mengikutinya, memohon doa dan berkahnya. Pada 16 Desember 1898, Romo Charbel terserang suatu penyakit sewaktu merayakan Misa Kudus. Ia meninggal dunia pada malam Natal tahun 1898 dan dimakamkan di pemakaman biaranya, Biara Santo Maron di Anaya. Beberapa bulan kemudian, sinar-sinar cemerlang terlihat memancar di sekitar makamnya. Dari tempat itu, jenazahnya yang masih terus mengeluarkan keringat dan darah
dipindahkan ke dalam peti jenazah khusus. Rombongan-rombongan besar peziarah mulai berdatangan ke makamnya. Pada 1925, beatifikasi dan kanonisasinya diajukan untuk diumumkan oleh Paus Pius ke-11. Pada 1950, makamnya dibuka di hadapan sebuah komisi khusus yang juga beranggotakan para dokter yang memberi verifikasi akan keutuhan jenazahnya. Sesudah makamnya dibuka dan diperiksa, dilaporkan terjadi berbagai mukjizat yang berlipat ganda. Sekali lagi, hayalak ramai dari berbagai latar belakang agama mulai berbondong-bondong berziarah ke Biara Anaya untuk memohon syafaat tokoh suci itu. Beberapa mukjizat postmortem dihubung-hubungkan dengannya, termaksud mukjizat-mukjizat yang terjadi pada 1927 dan 1950 ketika keringat darah mengucur dari jenazahnya, membasahi vestimentum yang dikenakan padanya. Makamnya telah menjadi sebuah tempat ziarah yang dikunjungi banyak orang, baik warga Libanon maupun non-Libanon, Kristiani maupun non-Kristiani. Banyak kisah mukjizat yang terjadi dengan perantaraan Santo Charbel. Salah satu mukjizat yang termasyhur adalah mukjizat yang dialami Nohat El-Shami, seorang wanita tua berusia 55 tahun yang disembuhkan dari kelumpuhan sebelah tubuhnya. Pada malam hari, tanggal 22 Januari 1993, Nohat El-Shami bermimpi melihat dua orang rahib Maronit berdiri di sisi ranjangnya. Salah seorang di antaranya menumpangkan tangannya pada lehernya, lalu melakukan suatu operasi yang membebaskannya dari rasa sakit, sementara yang seorang lain memegang bantal di bawah punggungnya. Ketika terbangun, Nohat mendapati dua luka pada lehernya, satu luka pada masing-masing sisi. Ia sembuh sepenuhnya dan dapat berjalan lagi. Ia meyakini bahwa Santo Charbel lah yang melakukan operasi tersebut, namun tidak dapat mengenali rahib yang satunya lagi. Malam berikutnya, ia kembali bermimpi melihat Santo Charbel dan berkata kepadanya, "Saya mengoperasimu agar orang-orang melihatnya dan kembali pada iman. Saya memintamu untuk mengunjungi pertapaan pada tanggal 22 setiap bulan dan menghadiri misa dengan teratur seumur hidupmu." Rahib yang kedua, menurut keyakinan banyak orang, adalah Santo Maron. Sejak saat itu, sesuai permintaan Santo Charbel, orang-orang berhimpun setiap bulan pada tanggal 22 untuk berdoa dan merayakan misa di pertapaan Santo Charbel di Anaya. Pada tanggal 5 Desember 1965, Paus Paulus ke-6 memimpin upacara beatifikasi sang pertapa suci Pastor Charbel Makluf sewaktu penutupan Konsili Vatikan II. 12 tahun kemudian, tanggal 9 Oktober 1977, Paus yang sama memaklumkan Beatus Charbel Makluf sebagai santo. Saat itu, Bapak Suci menjelaskan bahwa Santo Charbel dengan cara hidupnya mengajarkan kepada kita jalan sejati kepada Tuhan. Beliau mengatakan bahwa budaya kita saat ini memuliakan kekayaan dan kenikmatan dunia, tetapi Santo Charbel adalah sebaliknya. Ia mengajarkan kepada kita melalui teladan hidupnya nilai-nilai spiritual dalam kemiskinan, mati raga, dan doa. Dari antara sekian banyak mukjizat yang terjadi dengan perantaran Santo Charbel, gereja memilih dua mukjizat untuk mengumumkan beatifikasinya. Mukjizat juga merupakan syarat dalam proses beatifikasi dan kanonisasi. Dan satu lagi mukjizat untuk kanonisasinya. Ketiga mukjizat tersebut adalah kesembuhan Suster Maria Abel Kamari dari Tarekat Dua Hati Kudus, kesembuhan Iskandar Naim Obeid dari Baghdad, dan kesembuhan Maryam Awad dari Hammana. Bacaan pertama,
kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung di hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, "Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya." Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku,
Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, cahaya abadi dan surya keadilan, datanglah dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayangan maut. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purba kala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, berbicara yang baik, indah, dan benar. Bacaan hari ini adalah mengenai nyanyian pujian Zakaria setelah Yohanes anaknya lahir. Benedictus berasal dari dua kata bahasa Latin, beni yang berarti baik, indah, benar, dan dictus yang berarti berbicara atau bercakap. Sebelumnya Zakaria bisu karena tidak percaya kepada firman Allah
melalui malaikat Gabriel. Mari kita membayangkan bila kita bisu dan tidak dapat berbicara selama setahun, apa yang akan Anda dan saya katakan bila Anda dan saya mulai mampu berbicara lagi? Benediktus berbicara yang baik, berkata-kata yang indah, itulah yang meluncur keluar dari mulut Zakaria. Lukas dalam Injilnya merekam beberapa kidung agung, kidung Maria, kidung Simeon, dan kidung Zakaria. Semua kidung ini dinyanyikan Maria, Zakaria, dan Simeon untuk menyambut penebus Yesus dan merayakan kehadirannya. Kidung Benediktus dan Zakaria tidak diragukan lagi, terbentuk di hati Zakaria lewat pemenungan selama 9 bulan lamanya. Dalam keheningan batin dan fisik itu, kata-kata Zakaria tercipta dalam relung hatinya, dan saat Yohanes Pembaptis lahir, kata-kata itu mengalir keluar bagaikan logam mulia yang cair ketika dituangkan. Itulah kata-kata pertama dari seorang Zakaria saat mulai berbicara lagi. Seperti bunga yang tiba-tiba mekar, menyebarkan serbak harum baunya dalam keindahan warna dan bentuknya. Lukas melukiskan, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat dan berkata-kata lagi, dan Benediktus pun saja hasil permenungan seorang Zakaria. Tetapi lebih dari itu, Roh Kuduslah sendiri yang menghasilkan lagu indah penuh nubuat itu yang terucap lewat mulut Zakaria. Zakaria bernubuat dan memuji Allah untuk dua hal. Pertama, untuk keselamatan yang datang melalui Mesias, dan yang kedua, Zakaria mengungkapkan serangkaian pujian bagi anaknya sendiri yang baru lahir, karena Yohanes Pembaptis anaknya menjadi nabi, serta proyek hidup, visi dan misi putranya Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat ke-68 dan 69, Zakaria memuji Tuhan karena dia rela melawat umatnya. Anaknya lahir, tetapi Zakaria lebih mengutamakan Tuhan. Dia memiliki iman yang begitu selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga hatinya milik Tuhan, bukan milik anaknya. Ucapan syukurnya yang tidak pernah berfokus kepada anaknya sendiri, tetapi kepada anak Allah. Maka pujiannya adalah karena Allah rela melawat umatnya dengan mengirimkan Yesus Kristus, anak Daud. Apakah yang lebih penting dari Tuhan dan rencana keselamatan yang Dia rancangkan bagi manusia? Tidak ada. Apakah diri sendiri lebih penting? Pasti tidak. Diri sendiri boleh ada, boleh tidak. Tetapi rencana Allah menyelamatkan manusia tidak boleh tidak ada. Apakah keluarga lebih penting? Tidak. Siapa yang hanya mementingkan kebahagiaan diri atau kebahagiaan keluarga adalah orang yang egois. Zakaria tidak menganggap anaknya lebih penting dari Tuhan. Zakaria merindukan Tuhan dan rencana keselamatan yang Dia nyatakan sebagai sesuatu yang lebih besar, lebih penting dan lebih agung dibandingkan dengan anaknya sendiri. Ini tidak berarti dia mengabaikan anaknya. Ia melihat anaknya dalam keseluruhannya sejarah keselamatan yang lebih besar, panjang, dan masih berlanjut. Di ayat 76 menunjukkan kebahagiaan kasih
dan kebanggaan Zakaria kepada anaknya itu. Dia bukanlah orang yang membenci keluarganya sendiri. Dia sangat mengasihi mereka, tetapi kasihnya kepada Tuhan lebih besar daripada kasihnya kepada keluarganya sendiri. Di ayat 70 dan 71 mengatakan bahwa Allah melawat umatnya karena belas kasihannya atas penderitaan Israel. Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Dia melawat umatnya dan memperhatikan mereka karena kasihnya yang besar. Allah juga membenci penindasan. Siapa yang menindas orang lain akan dihakimi oleh Allah. Tuhan membebaskan Israel karena Dia berbelas kasihan melihat musuh-musuh Israel sudah mendesak Israel. Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang percaya, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dijalankan di bumi ini. Dialah hakim yang terakhir, dialah yang akan menghakimi seluruh dunia ini. Natal bukan hanya Kristus yang lahir dengan lemah lembut dan penuh belas kasihan, tetapi juga menjadi saat kita mengingat bahwa Kristus yang datang adalah hakim yang akan mengadili semua tindakan jahat. Kuasa yang besar dan otoritasnya yang melampaui segala kuasa. Tersembunyi di dalam keadaannya sebagai bayi yang baru dilahirkan. Di ayat 72 dan 73 mengatakan bahwa belas kasihan dan kemurahan yang diberikan Kristus ini adalah untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham. Allah menjanjikan berkat bagi seluruh dunia ini melalui keturunan Abraham di Galilea 3 ayat 16. Tuhan menjadikan Abraham seorang yang sangat penting dengan janji yang sangat berharga. Tuhan menjanjikan bangsa-bangsa di bumi akan diberkati sebagai umatnya. Ini hanya bisa terjadi melalui keturunan Abraham, yaitu Kristus. Ketika Kristus datang, Dia menjadi sumber berkat bagi seluruh bumi. Berkat pengampunan dari damai dengan Allah. Semua ini dibayar oleh Kristus di kayu salib agar semua orang boleh ditebus oleh darahnya yang kudus. Kedatangan Kristus merupakan bagian dari rencana Allah yang sudah sejak dahulu kala. Rancangan sejak di dalam kekelaman ini dan yang sekarang dinyatakan di dalam sejarah sedang digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus. Di ayat 74-75 menyatakan tujuan penebusan agar umat Tuhan dibebaskan dari musuh. Tuhan sendirilah yang akan menyingkirkan musuh-musuh. Tujuan penyingkiran musuh-musuh itu agar kita dapat beribadah kepada Tuhan tanpa rasa takut, tanpa gangguan dari siapapun. Kita dihantar kepada ibadat dan hidup yang kudus di dalam kebenaran. Bukanlah roh yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita adalah roh pembebas dari ketakutan. Tuhan memberikan kita roh cinta dan penerimaan dalam suratnya umat di Roma. Paulus mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh yang membuat kita diperbudak lagi oleh ketakutan, tetapi roh keputeraan yang olehnya kita berseru, Aba ya Bapa, di Roma 8 ayat 15. Setelah menyanyikan nyanyian pujian untuk Kristus, barulah
di dalam ayat 76-79 Zakaria berbicara tentang panggilan anaknya. Itu di dalam Kristus. Yohanes adalah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan mengkhotbahkan seruan pertobatan dan pengampunan sejati agar mereka dapat menyambut Kristus yang akan memulihkan umat Tuhan. Kristus yang memberikan keselamatan bagi umatnya, dan Kristus yang menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Di dalam ayat 80 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis bertambah besar dan makin kuat secara roh. Dia semakin siap untuk menjalankan tugasnya bagi Sang Raja sejati. Tetapi ternyata persiapan pun sebelum melayani dilakukannya di padang gurun. Dia meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, dan tinggal di padang gurun untuk dibentuk oleh Tuhan. Natal akan dirayakan pada hari Jumat malam. Marilah kita bersama Zakaria menantikan penebus sambil mengucapkan kidung agung sebagai hati, agar hati kita, narasi kita, dan tindakan kita dibentuk oleh kebaikan demi kemuliaan Allah. Berbicara yang baik dan benar terbit dari hati yang baik dan benar, yang disinari dan didayai oleh Roh Kudus. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil
berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio,
video atau tulisan ke alamat email kami di wereadtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.